pagi Jumat, New Life Anugerah Kebenaran dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya, Macan Satu, di acara NLAK News. Ya, di minggu ini saya akan memberitakan kabar-kabar terhangat yang akan menghangatkan hari-hari saudara di pekan ini. Dan hari ini adalah edisi khusus, di mana saya akan menyajikan berita tersebut seorang diri. Ya, walaupun seorang diri itu tidak menyulutkan semangat saya untuk membagikan info-info tersebut kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Langsung saja ke info yang pertama. Selamat ulang tahun. Berita selanjutnya, ya seperti biasanya setiap hari Rabu malam jam 7:30 hingga jam 8:30 malam akan diadakan doa revival. Jangan lupa untuk mengisi absensi di grup sel masing-masing dan sediakan waktu 1 jam. Lalu selanjutnya adalah info untuk adik-adik yang lucu-lucu sekali. Jangan lupa adik-adik, hari ini ada Little Disciple. Jam berapa? Iya, betul sekali, jam 5 sore. Jadi jam 5 sore harus sudah stay tune ya di depan kanal YouTube New Life Anugerah Kebenaran Serang. Lalu ada info selanjutnya nih, yaitu ibadah offline yang terbuka untuk Jemaat New Life Anugerah Kebenaran dengan ketentuan-ketentuan yang diinformasikan di grup NLAK. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam ibadah offline diharapkan untuk dapat mendaftar terlebih dahulu di grup New Life Anugerah Kebenaran. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan menghadiri ibadah offline ini untuk datang di rentang jam 8.15 sampai 8.45 karena akan ada serangkaian protokol kesehatan yang harus Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian lalui. Jadi dimohon kerjasama dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang akan menghadiri ibadah offline untuk dapat datang on time ya. Itu saja berita-berita di minggu ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube New Life Anugerah Kebenaran Serang. Jangan lupa nyalakan notifikasinya juga ya, biar setiap info-info terupdate dari NLAK, Bapak Ibu, Saudara-saudari tahu. Oke, demikian info di pekan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Bapak saat ini menyiapkan hati kami dan pikiran kami. Kami rindu Bapak. Kami katakan kami mau membawa yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Bapak biar kiranya Tuhan dalam penyembahan kali ini Bapak, kami boleh mengalami kedalaman yang baru. Kami boleh memiliki perjumpaan yang baru bersama-sama dengan Bapak. Orang Bapak
And surrender
mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara tahu bahwa Yesus telah mati untuk menebus semua dosa-dosa kita. Saudara sadar tidak bahwa jiwa kita tanpa Yesus, roh kita tanpa Yesus maka sia-sia mati dalam kekekalan. Tapi Yesus telah memberikan hidupnya supaya kita hidup, kita dapat hidup dengan kekekalan. Lalu kalau kita sudah dapat hidup dengan kekekalan, apalah arti hidup sekarang ini? Kenapa kita harus ngotot dengan hidup kita sendiri? Kenapa kita tidak serahkan hidup kita kepada Yesus? Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan, saya mau memberikan hati saya. Tuhan, saya mau memberikan jiwa saya. Bukan rancanganku lagi, Bapak, tapi rancangan. Ajar saya hari ini, Bapak, bahwa saya sudah dalam hadirat-Mu. Ajar saya mengerti betapa besar rancangan yang Kau ingin melakukan dalam hidup saya. Saya menyentuh semua saudara untuk mata dan angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Orang dahak yang siapa yang apa yang siapa siapa yang saudara. Mari kita minta lebih dari kita sekarang Tuhan. Tuhan bicara pada saya hari ini. Saya akan berdoa dipakai oleh Kau. Bila kami bakal ya syanda ya syanda Mari kita persiapan hati kita untuk menabur di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi firman Tuhan katakan Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi segala berkat yang kita terima itu semuanya itu dari Tuhan. Tuhan telah mengatur semuanya. Dia menyediakan makanan kita, Dia memberkati kita supaya kita ada makanan selalu di dalam rumah kita, dan Ia juga memberkati kita untuk kita tabur, yaitu benih. Ada benih yang kita makan, ada yang benih akan kita tabur. Ketika kita percaya firman Tuhan, benih yang kita tabur itu, ketika kita menabur, Tuhanlah yang akan melipat gandakan. Tuhanlah yang akan melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang akan memberkati hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati. Ada amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Kami ucap syukur Tuhan bahwa kami diberkati berlimpah-limpah. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan, menabur Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap benih yang kami tabur, benih akan bertumbuh sampai 100 kali ganda. Engkau Tuhan yang akan melipat gandakan. Engkau Tuhan yang memberkati benih kami. Engkau yang akan memberkati pekerjaan kami. Engkau yang memberkati setiap usaha kami. Engkau yang membuat apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang sangat-sangat penting yang merupakan dasar kehidupan kekristenan kita, saudara. Karena itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami syukur pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kira Roh Kudus mengurapi setiap firman disampaikan menjadi hidup dan berkuasa dalam hidup kami, supaya kami boleh mengerti dan hati kami berubah dan kami bisa terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini sebenarnya adalah gabungan dua khotbah yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Tapi kali ini saya mau ulang sekali lagi karena ini sangat penting. Disertai dengan contoh-contoh dan pengalaman hidup saya yang nanti akan saya sampaikan kepada saudara. Dan saya percaya bahwa firman ini sangat akan memberkati saudara. Amin saudara. Judul firman Tuhan hari ini adalah ketuhanan Yesus Kristus dan otoritas dalam gereja. Sedikit cerita saudara, ketika saya pertama kali bertobat, zaman dulu kan belum ada saudara ya khotbah untuk direkam seperti ini, sehingga khotbah itu harus diulang-ulang saudara. Saya ingat saudara, tahun-tahun pertama dan kedua ketika saya pertama kali mengenal Tuhan, gembala saya waktu itu Pastor Eric Duli saudara ya, terus-menerus mengulang-ulang khotbah tentang pertobatan, tentang penginjilan, tentang pemuritan, dan salah satu yang paling penting yang beliau khotbahkan adalah tentang ketuhanan saudara. Dan setiap tahun kami berkali-kali mendengar khotbah tentang ketuhanan itu diulang saudara, sampai kami hafal ayat yang dipakai, di mana letaknya saudara ya. Dan ini mari kita buka ayatnya saudara dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Itulah ayat yang saya dikhotbahkan bertahun-tahun lamanya. Di situ dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Perhatian saudara, dikatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan atau Tuan, ya, dan Kristus. Kata Tuhan di situ berasal dari kata kurios, saudara, ya, yang artinya saudara master atau tuan, pemilik, ya, owner saudara, ya, atau supreme in authority, atau artinya terutama dalam otoritas saudara. Jadi saudara, dengan kata lain saudara, saya saudara kami diajarkan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan lebih dahulu, baru Kristus saudara, atau orang diurapi saudara, dan juru selamat kita tentunya saudara. Kristus adalah juru selamat kita. Nah saudara, sebagai orang Kristen saudara, kita harus tahu saudara bahwa Yesus datang, Yesus masuk ke hidup kita, terutama saudara tujuan dia adalah menjadi Tuhan, penguasa dalam hidup kita. Karena akar dari semua dosa adalah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Apa sebenarnya saudara akar dosa manusia saudara? Apa kata ular itu kepada Hawa? Di dalam Kejadian 3 ayat 4 saudara, dikatakan begini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi saudara, akar dari semua dosa saudara, pada dasarnya intinya manusia itu mau hidup bebas sebagai tuan atas hidupnya sendiri. Saya berkuasa, saya berdaulat atas hidup saya sendiri. Saya tidak mau tergantung sama Tuhan. Itu yang ditawarkan oleh ular, saudara. Dan itulah akar dari dosa-dosa yang lainnya, saudara. Itu sebabnya, saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita juga harus tahu bahwa penting bagi kita, Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah penguasa dalam hidup kita. Dia adalah fokus hidup kita. Dia adalah sumber kehidupan dalam hidup kita. Bukan teman-teman kita, bukan penghasilan kita, bukan sahabat kita, bukan kepandaian kita, bukan hikmat kita.
Tetapi sumber kehidupan kita, sumber daya dalam hidup kita yang harus dimulai dari manusia rohani adalah berasal dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah terutama. Berarti saudara, membangun hubungan dengan Yesus Kristus, berdoa dan membaca Alkitab adalah yang terutama. Yesus sendiri mengatakan mengenai hal ini di dalam Yohanes 15 mulai ayat 4 dikatakan begini, "Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara, Yesus mengatakan bahwa sumber kehidupan kita, kehidupan rohani kita, itu dari Yesus, saudara. Kita punya hubungan pribadi dengan Yesus dari waktu doa kita dan saat kita membaca firman, saudara. Tentu saudara, saya tahu saudara bisa bekerja, saudara bisa menghasilkan uang tanpa saudara berdoa, tanpa saudara baca Alkitab. Tetapi apa yang terjadi saudara ketika kita melakukan itu, hidup yang kita hasilkan bukanlah kehidupan tetapi kematian, karena di luar Allah tidak ada kehidupan saudara. Sehingga apapun yang kita hasilkan pada akhirnya akan membawa kita kepada kekecewaan, kemarahan, dan penyesalan saudara, dan uang kita hasilkan membuat kita jatuh ke dalam dosa saudara. Itulah sebabnya saudara, kita perlu mengutamakan Allah saudara. Nah, saudara mempunyai hubungan dengan Allah, mendengarkan suara Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa, tentu itu adalah sangat penting. Tetapi saudara, setelah kita tahu bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan, perlu bagi kita untuk percaya sama Dia dan taat kepada Dia, taat kepada tuntunannya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 17, "Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Saudara, sebenarnya saudara, ketika kita belajar taat sama Tuhan, mudah bagi kita untuk semakin hari semakin mengenal kehendak Tuhan. Kenapa orang Kristen begitu banyak bingung dan mulai ikut pengajaran yang salah? Karena mereka tidak pernah menetapkan dalam hatinya untuk taat kepada Tuhan apapun yang Tuhan katakan. Itulah ketuhanan Yesus Kristus, saudara. Dan saudara, ini ada dasar yang sangat penting. Mengapa begitu banyak orang Kristen sekarang yang ketika mereka sudah bertobat, mereka lahir baru, mereka tetap aja lemah, mereka tetap tidak bisa bercahaya di tengah dunia, mereka tidak berasa perubahannya, sehingga teman-temannya pun tidak tahu dia bertobat atau dia berubah. Atau saudara, ada orang yang setelah bertobat lahir baru, mereka tidak tahan akan tekanan teman-temannya, saudara. Mengapa hal tersebut terjadi, saudara? Karena pada waktu mereka pertama kali mereka bertobat lahir baru, mereka mengenal Yesus, mereka tidak diletakkan dasar bahwa kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan itu jahat, bukan karena Tuhan itu kejam, saudara, tetapi justru karena kita tidak bisa mengatur hidup kita. Kalau kita mengatur hidup kita sendiri, hidup kita akan menjadi rusak, saudara. Hanya Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi hidup kita, apa yang terbaik buat pekerjaan kita, apa yang terbaik buat pasangan hidup kita, apa yang terbaik buat masa depan kita. Karena itu saudara, Tuhan mau Dia menjadi pusat hidup kita, karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, saudara. Tuhan mau kita punya hidup yang berkelimpahan. Tuhan mau kita mengalami kemenangan dalam hidup kita, dan Dia tahu bahwa kita tidak bisa mengalami itu. Bahkan kita tidak tahu apa itu kebenaran, kita tidak tahu apa itu kebahagiaan, kita tidak tahu apa itu sukacita, apa itu damai sejahtera jika Dia tidak menjadi pusat hidup kita, saudara. Sebab itu, saudara, ketuhanan Yesus Kristus adalah dasar utama dari segala firman yang lain. Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 9, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya.
tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa dasar dalam hidup kita, saudara, dasar kita untuk mengerti semua firman Tuhan yang lain, dasar kita untuk terus membangun hidup kita, yang disebut dibangun di situ kehidupan rohani kita, adalah, saudara, Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus adalah dasar, Yesus adalah pusat, Yesus adalah batu pertama, dan semua kekuatan bangunan di atasnya bertumbuh pada dasar batu pertama, yaitu Yesus Kristus. Itulah ketuhanan Yesus Kristus, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, saudara, ini menentukan sekali, saudara, perjalanan hidup kekristenan kita. Jikalau seseorang sejak masa muda tidak diajar, dan ketika saya bicara masa muda atau masa kecil, ini saya bicara mengenai rohani, saudara, bukan jasmani. Jikalau seseorang ketika dia pertama kali bertobat dan lahir baru tidak ditanamkan kebenaran ini sungguh-sungguh di dalam hidupnya, maka dalam perjalanan rohani dia berikutnya, dia akan mengalami perlambatan dan kesulitan untuk saudara bertumbuh, saudara. Karena itu, saudara, saya mengingat, saudara, betapa saya bersyukur waktu saya pertama kali mengenal Tuhan, saya terus-menerus dimasukkan dasar kebenaran ini baik oleh gembala saya maupun oleh rasul gereja saya pada waktu itu. Selalu mereka bicara, Jesus is Lord of all or not at all, saudara. Yesus adalah Tuhan segala-galanya atau dia bukan Tuhan sama sekali. Kami tidak dikasih kompromi, saudara. Kami diajarkan untuk selalu mengutamakan dia, bahwa apa yang dia katakan adalah iya dan amin, dan kami harus terima. Kami belajar, saudara, kalau Alkitab mengatakannya, maka saya akan mengatakan iya dan amin. Amin, saudara. Mari saudara katakan, saudara, jika Alkitab mengatakan, saya percaya dan saya mau melakukan. Amin, saudara. Jikalau saudara berdebat dengan seseorang, jika saudara berdebat dengan pemurid saudara, saudara tidak setuju, dan kalau dia buka ayat firman Tuhan, dia tunjukkan kebenarannya, saudara, dan dia bisa menunjukkan itu kepada saudara, atau seorang suami saudara bisa menunjukkan kebenaran itu, atau seorang istri menunjukkan kebenaran itu, ayat firman Tuhan itu, kan, ketika dia buka, dan dia bisa menjelaskan kebenaran firman Tuhan itu, maka saudara, saya yang mengerti dan kemudian saya menangkap kebenaran itu, saya harus tunduk kepada ayat itu. Itulah ketuhanan Yesus Kristus, saudara. Ketuhanan Yesus Kristus berarti, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita mencari kebenaran firman Tuhan, bukan dipakai untuk mencari pembenaran diri, saudara. Ada orang yang membaca firman Tuhan untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang membaca firman Tuhan untuk pembenaran firman Tuhan. Ada orang yang datang ke gereja untuk mencari kebenaran. Ada orang yang datang ke gereja untuk mencari pembenaran. Orang yang mencari kebenaran adalah orang yang berkata begini, tunjukkan pada saya ayatnya, kalau saya mengerti, saya akan bertobat, saya akan ikuti ayat itu, saudara. Tetapi orang yang mencari pembenaran adalah orang yang tidak mau orang tegur dia. Siapapun itu, selama orang itu tidak menegur dia, dia mau tinggal di tempat itu, dia mau tinggal di gereja itu. Tapi begitu teguran itu datang, entah itu benar, entah itu salah menurut firman Tuhan, dia akan meninggalkan. Kenapa, saudara? Karena yang dia cari bukan kebenaran, tapi pembenaran. Orang-orang yang mencari kebenaran inilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang bertumbuh, saudara. Orang-orang punya hati dan tanah yang subur. Jadi, saudara, pagi hari ini, saudara, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, mari katakan sama-sama. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan jika kebenaran itu dibukakan kepadaku, maka bagiku adalah ya dan amin, dan tidak ada perdebatan. Amin, saudara. Nah, saudara, apa yang saya ajarkan pada saudara hari ini adalah sangat penting, akan dipakai seluruh hidup saudara dan saya, saudara. Kalau kita menaruh Yesus sebagai yang terutama dan pertama dalam hidup kita, saudara, maka banyak sekali masalah dalam hidup kita, saudara, akan terselesaikan dengan waktu yang sangat cepat. Tuhan akan bekerja dengan sangat cepat dalam hidup kita. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, saudara, ketika kita menaruh Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita, saudara, apa yang bertumbuh dalam hidup kita, saudara? Pertama, saudara, kita akan bertumbuh dengan pengetahuan, saudara. Pengetahuan akan firman Tuhan, pengertian akan firman Tuhan.
Tiba-tiba saudara baca Alkitabnya mengerti, saudara mulai mengerti banyak hal-hal yang sudah tidak mengerti sebelumnya. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, saudara-saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tiba-tiba saudara, mata rohani saudara terbuka, dan saudara mulai mengerti banyak ayat yang dulu sudah nggak mengerti, dan sekarang sudah tidak mengerti dengan pikiran saudara lagi. Tiba-tiba saudara melihat ayat itu hidup, ayat itu menjadi rema, dan saudara tahu itu ayat itu Tuhan berbicara kepada saudara. Dan saudara mulai ngerti isi ayat itu. Kenapa saudara? Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan saudara. Ya, apalagi saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Apa itu hikmat, saudara? Hikmat adalah saudara tahu bagaimana. Pengetahuan adalah apa? Hikmat adalah bagaimana. Misalnya, saudara, saya perlu membangun komunikasi dengan keluarga saya supaya hubungan kami semakin baik. Saya perlu membangun hubungan komunikasi dengan murid-murid saya supaya hubungan kami menjadi lebih baik. Saya tahu komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kesatuan. Nah, itu adalah pengetahuan, saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Tapi bagaimana caranya untuk membangun komunikasi? Kalau hubungan kita sudah dingin, bagaimana memulainya? Bagaimana tahapan-tahapannya sampai semua itu tercapai, saudara? Itu adalah hikmat, saudara. Banyak orang tahu bahwa mereka mau didik anak mereka dalam jalan-jalannya Tuhan. Saya mau didik anak saya dalam jalan-jalannya Tuhan. Saya mau anak saya kalau ketika besar itu takut akan Tuhan. Nah, tapi juga ada orang yang tidak tahu apa itu takut akan Tuhan, saudara. Mereka berbisnis dengan mencuri, menipu, dan kemudian mereka mau anak mereka takut akan Tuhan. Berarti mereka tidak mengerti takut akan Tuhan. Tapi saudara, orang yang tahu takut akan Tuhan, saudara, itu tidak cukup, saudara. Orang yang takut akan Tuhan karena mengenal Maha Kudus adalah pengertian Alkitab tadi mengatakan. Jadi orang yang pernah mengalami cengkeraman hadirat Tuhan itu adalah orang yang tahu apa itu takut akan Tuhan. Kemudian dia ingin mendidik anaknya supaya anaknya juga mengalami yang namanya takut akan Tuhan. Karena dia tahu bahwa anaknya butuh takut akan Tuhan supaya hidupnya berhasil. Itu disebut pengetahuan. Tapi anak kita kan berbeda kepribadiannya dengan kita. Anak kita permulaan hidupnya beda dengan kita. Mungkin saya lahir dari keluarga yang non-Kristen. Anak saya lahir dari keluarga yang sudah Kristen. Dari orang tua yang sudah lahir baru. Lalu bagaimana caranya mendidik dia dari umur 0 sampai umur 5 tahun, 5 sampai 12 tahun, dan 12 sampai 20 tahun, supaya takut akan Tuhannya bertumbuh. Apa-apa saja yang saya harus lakukan pada waktu kapan, pada usia berapa, pada kondisi bagaimana, apa yang perlu saya aplikasikan. Bagaimana cara saya mengaplikasikan pengetahuan yang saya punya supaya bisa dipakai pada anak saya ketika umur 5 tahun, 12 tahun, dan 20 tahun. Karena mendisiplin anak 5 tahun, 12 tahun, dan 20 tahun itu berbeda caranya, saudara. Nah, bagaimananya itu adalah hikmat. Ada amin, saudara. Dan Efesus 1 ayat 16, Paulus berdoa untuk hal yang sama. Kita baca bersama-sama. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan engkau roh hikmat, atau bagaimana caranya, dan wahyu, ya, revelation, pengertian, wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Artinya tahu apa itu kehendak Allah, saudara. Jadi saudara, selalu dua hal ini penting, saudara. Hikmat dan pengetahuan, atau hikmat dan wahyu itu sama aja, saudara, ya. Artinya, saudara, kita harus tahu apa yang Tuhan mau, lalu bagaimana caranya. Saya tahu Tuhan mau gereja kita sehati sepikir. Itu namanya pengetahuan.
Untuk revival terjadi, saudara, kita harus sehati sepikir. Itu pengetahuan atau pewahyuan, saudara. Tapi bagaimana menyatukan orang-orang yang sangat berbeda satu sama lain? Ada yang baru bertobat kemarin, ada yang bertobat 5 tahun, ada yang bertobat 10 tahun, ada yang udah bertobat 20 tahun. Lalu bagaimana dengan orang yang bertobat 10 tahun gak bertumbuh-bertumbuh? Dan orang yang bertobat 3 tahun sudah bertobat, sudah berubah seperti orang bertobat 10 tahun. Belum lagi di gereja kita ada suku Batak, ada suku keturunan Chinese, ada suku Jawa, ada suku Nias, saudara. Yang masing-masing punya latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Belum lagi, saudara, latar belakang sosial yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Indonesia ini memang luar biasa sekali, saudara. Heterogennya, saudara. Yang jarang sudah bisa temukan di negara-negara lain. Nah, untuk menyatukannya itu, saudara, itu perlu hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara, roh hikmat dan wahyu ini, saudara, bisa kita miliki jika kita punya takut akan Tuhan atau kita punya ketuhanan Yesus Kristus. Definisi lain daripada ketuhanan Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segalanya. Bagi saya yang paling penting adalah bagaimana Tuhan memandang saya. Bagaimana saya berespon kepada kehendak Tuhan. Lebih daripada manusia. Yesus mengatakan hal yang sama, saudara. Di dalam firman Tuhan, saya kasih saudara ya, satu ayat, saudara. Yang dulu ketika saya baru lahir, baru saya nggak mengerti. Tapi hari ini saya mau jelaskan sama saudara. Supaya saudara benar-benar mengerti. Di dalam Matius 10, ayat ke-34, saudara. Dikatakan begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39, saudara. Kita baca bersama-sama, yuk. 2, 3. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa sih maksud ini, ayat ini, saudara? Saudara, ketika kita bertobat, dan kita adalah orang pertama bertobat di rumah kita. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh, saudara, apa yang terjadi, saudara? Saudara, kita terpisah. Tiba-tiba, saudara, ayah kita, ibu kita, menantu perempuan atau ibu mertua kita, orang-orang rumah kita menjadi musuh kita. Tadinya kita pai-pai sembahyang, tiba-tiba enggak. Orang-orang panggil kita, oh kamu fanatik, kamu sok suci. Teman-teman kita mulai menjauhi kita. Orang-orang kita kasih mulai menjauhi kita. Suami kita gak ngerti kita, istri kita gak mengerti kita. Ketika saya baru lahir baru, saudara, mama saya kira saya gila, kira saya stres, saudara. Satu rumah cuma saya sendiri yang lahir baru. Nah, saya menderitanya setengah mati, saudara. Karena gak ada orang mengerti apa yang terjadi dengan saya. Itu yang Yesus bilang. Bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, aku datang untuk memisahkan. Ada pedang yang tajam terpisah, tiba-tiba saudara terpisah dengan teman-teman saudara. Yang dulu saudara sama-sama bermain, berbuat dosa, sekarang kita harus berpisah, saudara. Saudara tidak bisa kompromi lagi, dan teman-teman saudara bilang saudara gak asik lagi karena saudara tidak bisa ngomong jorok lagi. Saudara tidak minum minuman keras lagi, saudara tidak nonton film pornografi lagi, saudara jadi sok suci dan mereka gak betah sama saudara. Terjadi pemisahan, saudara. Yesus datang, saudara, bukan membawa damai, saudara. Damai dunia ini, tapi membuat saudara berpisah dari mereka. Kemudian apa yang Yesus katakan? Tuhan saya mengasihi mama saya. Tuhan saya mengasihi papa saya.
Tuhan, saya mengasihi pacar saya, tapi pacar saya belum bertobat Tuhan. Dan sekarang saya harus putus. Atau pacar saya sudah bertobat tapi mengganggu pelayanan saya. Dan saya harus berhenti pacaran. Apa yang Yesus katakan? Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya, atau anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa maksud Yesus? Bahkan saudara, Yesus mengatakan lebih radikal lagi saudara. Di dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa maksud Tuhan di sini, saudara? Apakah Tuhan menyuruh kita membenci orang tua kita? Membenci ibu kita? Saudara tahu ketika saya bertobat, saudara, saya mengenal Yesus Tuhan. Saya tidak mau saudara pegang sembayangan lagi, saudara. Saya tidak mau ke diskotik lagi, saudara. Atau sekarang disebut klub, saudara. Heran saudara, orang tua saya mendorong saya pergi ke tempat yang seperti itu. Aneh banget saudara. Dan saudara tahu apa yang mereka melihat? Mereka melihat bahwa saya membenci mereka karena saya nggak mau sembahyang lagi. Saya meninggalkan kepercayaan nenek moyang menurut mereka. Dan saya murtad menjadi orang percaya pada Yesus. Mereka melihat bahwa Yesus lebih penting daripada mereka. Yesus lebih penting daripada keluarga. Dan mereka merasa atau menganggap kita membenci mereka. Karena kita begitu mengasihi Yesus, jauh di atas kasih kepada orang lain, saudara. Maka, dunia akan merasa kita membenci mereka. Saya ingat saudara ketika saya bertobat, saudara, ada teman saya, saudara, duduk sebelah saya. Dia minta nyontekan, saudara. Ya, sayangnya dia orang Kristen lagi, orang percaya lagi, saudara. Saya baru percaya, baru kenal Tuhan beberapa bulan, saudara. Dia duduk sebelah saya. Dia begini bisikin, psst, psst. Aduh saudara ya, hati nurani saya itu berat banget. Saya mau kasih dia contekan, saya merasa bersalah sekali. Saya bilang ini, no. Saya bilang, enggak ada gitu. Saya ngomong begitu saudara. Apa yang terjadi saudara? Titip absen saya nggak mau saudara. Cuma masuk ruang kuliah. Apa yang terjadi saudara? Teman-teman saya mulai membenci saya. Mereka gak suka bergaul sama saya. Saya temannya gak seberapa, saudara. Sekarang lebih sedikit lagi, saudara. Tapi apa yang Yesus katakan? Dalam Matius 10 ayat 39 tadi, saudara. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Aneh, saudara. Semakin saudara berusaha tidak menyakiti orang, saudara mulai kompromi, saudara. Orang-orang itu justru tidak bertobat. Justru teman-teman saudara tidak bertobat. Kadang-kadang penginjilan itu menyakitkan buat mereka, tersinggung agama mereka. Tetapi saudara tahu ya, istri saya punya pengalaman, punya teman dia injilin saudara. Tidak bertobat saudara, marah-marah sama dia saudara. Udah lama gak ketemu saudara. Setelah menikah baru ketemu lagi saudara. Tahu-tahu dia jadi istri seorang pelayan Tuhan saudara. Saya punya teman dulu saudara ya. Dia kalau datang ke gereja, saya undang ke gereja, dia ngejek saya saudara. Ini anak so suci nih. Ini anak Tuhan nih. Ya, karena dia anak hantu kan saudara, dia panggil saya anak Tuhan. Saudara tahu, kemudian saya ketemu dia belasan tahun kemudian, orang yang tadinya begitu anti, tahu-tahu sekarang sudah ikut Tuhan saudara. Saudara, kalau saudara tidak menjadi terang, saudara takut kehilangan nyawa saudara. Hal yang penting dalam hidup saudara, justru saudara kehilangan hal yang penting. Kenapa saudara? Begitu kita takut kehilangan nyawa kita, hal yang penting, lebih daripada takut kehilangan Tuhan. Itulah ketuhanan Yesus Kristus saudara. Ketuhanan Yesus Kristus artinya Tuhan lebih penting segala-galanya daripada hubungan kita dengan orang lain. Dari semua yang kita miliki.
Dari semua keberadaan kita, bahkan hidup kita pun lebih penting Tuhan. Saya tidak mau kehilangan Tuhan demi apapun. Tidak ada satupun yang bisa mengambil Yesus Kristus dari hidup saya. Itulah ketuhanan Yesus Kristus. Tapi saudara, ketika orang takut, lebih takut kehilangan temannya daripada kehilangan Tuhan. Itu yang Alkitab katakan, takut akan manusia. Nanti aku kalau berita Injil dia tersinggung, dia gak percaya sama aku lagi. Nanti aku kehilangan dia, pelan-pelan aku menangin dia. 10 tahun, 20 tahun tidak pernah diinjilin saudara. Nanti mamaku tersinggung, nanti papaku tersinggung. Apa yang terjadi saudara? Justru mereka tidak akan pernah dimenangkan. Saya kalau ketemu teman-teman sama-sama ngomong jorok aja, soalnya nggak enak. Nanti saya dianggap asing, saya dianggap so suci. Karena saudara tidak menjadi terang, justru mereka tidak kenal Kristus. Saudara menjadi batu sandungan. Apalagi kalau sudah melayani di gereja, mereka tambah bingung. Hari Minggu melayani di gereja, hari biasa menyanyi sama seperti orang dunia. Di bar, di klub. Dan mereka menjadi bingung. Saudara, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia justru kehilangan nyawanya. Bahkan kehilangan panggilan hidupnya. Karena itu saudara, Yesus Kristus adalah terutama dalam hidup kita. Dan ini saudara, ketika kita menaruh Yesus menjadi terutama dalam hidup kita, dalam kebenaran ini dalam hati kita, saudara. Saya kasih tahu saudara, orang-orang akan berjubel-jubel datang kepada saudara. Ya, saudara kehilangan beberapa orang tertentu. Dan beberapa orang tertentu kadang-kadang hilang untuk sesat waktunya. Tapi saudara tahu nggak? Saudara terkasih dalam Tuhan. Tahu nggak para youth yang terkasih dalam Tuhan? Tahu nggak anak muda? Dan para orang tua? Tahu kenapa dunia ini begitu cinta sama dosa dan belum bertobat? Karena mereka belum melihat orang Kristen yang radikal untuk Tuhan. Yang hatinya 100% diberikan kepada Tuhan. Dunia ini haus melihat orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Bagaimana saudara bisa memenangkan dunia yang materialistik dengan hidup kekristenan saudara yang juga lebih mencintai materi daripada Tuhan? Saudara perhatikan statement saya. Tuhan tidak anti kita punya uang. Tuhan tidak anti kita bekerja mencari uang. Alkitab mengatakan di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saudara, Alkitab menyuruh kita bekerja, saudara. Tuhan tidak anti saudara kita mengasihi orang tua kita. Tuhan tidak anti saudara kita mengasihi anak kita. Tuhan tidak anti saudara kita mengasihi teman kita. Tuhan tidak anti saudara kita membangun korship. Tapi ketika itu menjadi lebih penting daripada Tuhan, itu yang tidak boleh saudara. Bekerja sampai gak punya waktu ibadah. Bekerja sampai tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita perlu uang saudara. Tapi uang yang kita hasilkan harus dengan cara-cara takut akan Tuhan. Harus dengan prinsip-prinsip jalannya Tuhan. Kita ingin hidup diberkati, berkelimpahan. Tetapi kalau itu sampai melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan, sampai kita tidak punya waktu beribadah, sampai kita tidak bisa menangkan orang lain, kita gak punya waktu menginjil, memenangkan orang lain, saudara, maka kita perlu ganti pekerjaan. Bukankah banyak orang karena uang kehilangan banyak hal? Karena mereka menaruh itu lebih utama daripada Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, beberapa hari ke depan ini saya harus ke Bali, saudara. Karena saya punya pekerjaan di sana harus diselesaikan. Saya harus ambil waktu karena pekerjaan itu harus saya awasin. Saya ambil waktu beberapa hari di sana. Saya perlu bekerja, saudara, seperti saudara. Saya bersyukur, saudara, ada persembahan kasih untuk kami. Tapi, saudara, di luar itu, saudara, saya masih bekerja juga, saudara. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, saudara, tapi pekerjaan saya dari dulu sejak saya muda sampai sekarang, saudara, tidak boleh dan tidak bisa sampai merusak dan menghancurkan panggilan yang telah Tuhan taruh dalam hidup saya. Itulah ketuhanan Yesus Kristus. Begitu kita taruh Tuhan yang terutama dalam hidup kita, saudara akan heran begitu banyak hikmat, pengertian, pengetahuan yang tiba-tiba saudara terbuka matanya. Ada orang yang bertahun-tahun berputar-putar di padang gurun, masalahnya itu saja, saudara. Dan saudara pernah melayani tahu kenapa begitu? Karena dia tidak pernah memberikan itu kepada Tuhan. Dia memegang masalahnya sendiri, dia gak mau lepaskan itu. Dan tidak membiarkan Tuhan menjadi terutama dalam hidup dia. Kalau dia lepaskan itu, saudara, dia lepaskan, dia gak takut. Bahkan sekalipun kehilangan uangnya untuk mengikuti Tuhan, maka hikmat dan pengertian itu datang, saudara, dalam hidup dia. Ada amin, saudara? Ketuhanan juga, saudara, memimpin kita kepada penyerahan. Orang menjadi mudah berserah, saudara. Konflik jadi berkurang dalam hidup kita. Kita mudah mengalah, saudara. Coba kita lihat dalam hidup Abraham. Mengapa Abraham disebut bapa iman? Mengapa Allah memilih Abraham? Karena Abraham itu luar biasa, saudara. Di Kejadian 22 dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya ayat kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Saudara, Abraham ini luar biasa, saudara. Ketaatannya luar biasa banget, saudara. Allah berfirman, Abraham, pergi, ambil. Ditekankan lagi, saudara, sama Allah. Ditekankan, saudara. Ya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Detail banget Allah ngomong. Anakmu yang tunggal, yang kau sayang, namanya Ishak. Jangan salah ya, bawa anak orang lain. Anakmu tunggal itu yang kau sayang, yang kau kasihi. Jelas saudara, langsung kata-kata menghujam hati Abraham. Benar-benar masuk ke bagian hati Abraham yang paling dalam. Tuhan bilang, aku mau bilang itu. Apa itu?
visi dan panggilan hidup yang Tuhan berikan, janji yang Tuhan berikan, anak yang Tuhan berikan. Dan Tuhan bilang, aku mau kau bawa itu, korbankan untuk aku. Abraham ngerti nggak? Nggak ngerti, saudara. Karena ketika anaknya bertanya, dia bilang Allah akan menyediakan. Abraham nggak ngerti. Abraham nggak tahu bagaimana caranya. Abraham cuma tahu satu hal. Ketika Allah berfirman, dan karena Abraham sudah begitu terlatih, saudara, di dalam pasal 22 ayat pertama, ketika Allah berfirman, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Dia kenal suara itu yang sudah bertahun-tahun dia dengar, dia tahu persis bahwa itu adalah suara Tuhan Allahnya. Dan dia tahu dia harus taat. Dia harus utamakan Tuhan di atas segalanya. Walaupun dia nggak mengerti, saudara. Dia tahu itu Tuhan. Saudara, apa itu ketuhanan? Ketika engkau tahu itu Tuhan, saudara. Ketika engkau dan saya tahu itu Tuhan, saudara. Kita tidak berbantah. Kita taat segera. Itu ketuhanan. Saudara kekasih dalam Tuhan, semua harus dengan iman, saudara. Taat dulu baru hikmatnya datang. Abraham tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia taat dulu, saudara. Kemudian Allah menyediakan di atas gunung. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 16 ayat ke-26 yang terakhir, tetapi sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, semua ketaatan yang kita lakukan, saudara, sebagai orang percaya adalah ketaatan karena iman, saudara. Ketaatan yang lahir bukan karena terpaksa, bukan karena wah saya takut dihukum oleh Allah, saudara. Itulah kesalahan banyak orang dalam memberikan, terutama dalam memberikan persembahan, karena takut dihukum oleh Allah. Padahal saudara, yang Allah mau adalah bukan ketakutan dihukum, karena itu adalah ketakutan dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru Allah mau ketaatan karena iman, saudara. Sebab Alkitab juga mengatakan dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, cara kita melangkah adalah dengan iman. Saya ingat saudara, ketika saya pertama kali datang ke kota Serang, saudara, saya bilang sama Allah, ini tempatnya salah Tuhan, bukan saya Tuhan. Ngelihat kotanya, melihat tulisan-tulisannya, saudara, saya bilang Tuhan gak cocok buat saya. Saya ini orang penakut, Tuhan tahu. Muka saya seperti ini, ya, bawa badannya seperti ini, model begini, saudara ya, karakternya penakut. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sih takut deh Tuhan. Terus Tuhan bilang begini dalam hati saya, Steph, kamu yang terbaik yang saya punya. Hati saya sudah kayak Tuhan mengatakan begitu, saya dikuatkan. Ya paling kalau ada apa-apa saya kabur, saudara. Saya jujur sama saudara. Saudara harus tahu, saudara, gembala juga orang biasa. Amin. Saudara harus bersyukur gembala saudara orang biasa. Karena kalau gembala saudara bukan orang biasa, saudara gak bisa ngikut. Saya bukan Superman, saudara. Sama sekali bukan super bagaimana. Melangkah itu selangkah demi selangkah. Mendidik anak saya nggak tahu. Mulai jemaat ini saya tidak tahu, saudara. Tempat kebaktian dulu nggak ada sama sekali. Setiap minggu, saudara ya, kita adakan acara ulang tahun, lalu kita sewa kantin untuk kebaktian. Nggak ada, saudara. Nggak kebayang seperti hari ini. Waktu mulai anak saya sekolah, saya nggak tahu, saudara, dia lulus bagaimana. Waktu saya datang ke kota Serang, waktu itu saudara ya, pertama-tama tidak ada persembahan kasih, kemudian ada persembahan kasih. Itu buat tutup bensin doang, saudara. Nggak cukup kadang-kadang bahkan event tutup bensin, karena saya seringnya bolak-balik ke kota Serang. Tapi saya merasa ada panggilan ke situ.
Allah berbicara kepada saya melalui gembala saya, Steph, mau gak kamu melayani kota Serang? Di situ ada cell group yang tidak ada orang perhatikan. Saya merasa mau. Ketika saya datang ke kota Serang, saya melihat orang-orangnya haus luar biasa. Saudara, kita harus taat dengan iman, saudara. Kalau Allah suruh saudara mengampunin, ampunin aja. Tuhan, saya coba mengampunin. Ada satu orang hamba Tuhan yang berhikmat sekali, saudara. Ada satu orang muda ketika datang ke sebuah seminar, yang seminar berbicara dan sekolahnya belajar tentang pengampunan. Dan kemudian anak muda ini kepahitan sangat berat sama orang tuanya, sama mama papanya, dan sama sahabat-sahabatnya, sehingga ketika ditanya apakah dia punya kepahitan, dia bilang iya. Dan ketika ditanya apakah dia mau mengampuni, dia bilang tidak, saya tidak mau mengampuni sama sekali. Nah, yang melayani ini punya hikmat, saudara. Dia bilang, oke, kalau kamu tidak ngampunin, ada gak sih yang punya kepahitannya sedikit banget, kesalnya sedikit banget sama kamu, supaya kamu bisa ngampunin dia, ada gak? Dia mulai mikir, ada juga ya, si ini yang ini sakit, nih. Yang teman saya yang satu ini, aduh, biasalah ngiseng aja itu. Saya kesel sih, tapi saya bisa ngampunin dia. Oke, mari kita berdoa, kita ampunin dia. Jadi mulailah dia ampunin temannya yang itu. Kemudian datang lagi besoknya, ada lagi yang lain. Ada lagi nggak ya, dia pikir, oh ada, lebih parah dari kemarin. Tapi mungkin juga saya masih bisa ngampunin. Lalu dia mulai ngampunin. Demikian seterusnya 3 hari, 4 hari. Saudara tahu, ya pembinanya melihat mukanya mulai berubah, mulai bercahaya, saudara. Dan kemudian, saudara, apa yang terjadi? Perlahan-lahan, saudara, minggu demi minggu, akhirnya dia bisa mengampuni orang yang dia paling benci, yang paling pahit dalam hatinya. Dia lepaskan itu, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, andai kata dia tidak mengambil langkah kecil hari itu, dia gak akan sampai kepada kebebasan rohani yang dia punya. Saudara, sebagai anak Tuhan yang percaya pada ketuhanan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan bilang kamu harus mengampuni, yes, saya harus mengampunin. Ketika firman Tuhan bilang kita harus menginjil, yes, saya harus menginjil. Kalau firman Tuhan bilang saya harus memuridkan, yes, saya harus memuridkan. Kalau firman Tuhan bilang saya harus berdoa, ya saya harus berdoa. Kalau firman Tuhan berkata, saya sebagai bapak harus bercerita sama anak saya, ya saya harus bercerita sama saya. Aminin dulu, terima dulu, saudara. Lakukan dulu, baru mikir gimana ya. Lalu berdoa minta hikmat Tuhan. Pastor nggak tahu betapa susahnya saya, saudara. Sebenarnya, saudara, kita yang tidak tahu betapa hebatnya kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Kita belum pernah mengalami bahwa ketika kita taat, urapan Tuhan itu turun luar biasa. Saudara tahu ketika saya mulai pertama kali berkhotbah di gereja ini, saudara, ketika saya masih baru menjadi pastor, saudara ya. Umur saya 34 tahun, saudara, ketika saya menjadi pastor di gereja ini, saudara. Ya, saya harap youth sekarang akan lebih mudah, saudara ya. Akan jadi pastor, saya percaya, saudara. Dan saudara tahu ketika saya khotbah, saudara ya, minggu per minggu saya minta sama Tuhan bahan, saudara. Saya tuh takut minggu depan bahannya udah habis. Saya cuma punya bahan buat minggu ini doang. Minggu depan hari Sabtu pusingnya minta ampun. Apalagi yang saya harus ajarkan habis semua bahannya. Puji Tuhan, karena saya nggak tidur, saudara ya, sampai malam, saudara. Puji Tuhan, nanti dapat bahannya sedikit ya. Pernah sampai putus asa, saudara. Datang ke kota Serang, saudara. Semalam-malamnya nggak bisa keluar, pikiran saya nggak tahu mau khotbah apa. Kemudian saya datang ke kota Serang, sepanjang perjalanan. Biasanya di perjalanan itu saya masih coba cari catatan bikin khotbah. Hari itu saya benar-benar udahlah, saya ngantuk, saya capek. Saya tidurlah sebodoh, nanti gimana, saudara. Dan ketika sampai di kota Serang, saudara ya, ketika saya masuk ruang kebaktian, idenya datang, saudara. Dan hari itu khotbah saya, saudara. Saya ingat, sudah hari itu saya merasa urapan Tuhan adalah salah satu khotbah saya yang terbaik. Kalau saudara percaya, kalau saudara mau melangkah, kalau sudah taat sama Tuhan, Tuhan ya, jangan mikirin dulu apa yang gak bisa. Saudara mau gak? Yesus selalu bertanya sama orang yang sakit, mau gak engkau sembuh? Bukan bisa gak? Kalau bisa ya gak bisa. Kalau kita bisa, kita gak butuh Tuhan. Kita gak butuh kasih karunia. Bisa itu datang dari Tuhan, tapi kita harus memilih mau. Ada amin, saudara. Hidup tanpa kompromi, susah gak? Susah. Tapi saudara mau gak? Ketika kita mau, kasih karunia dan anugerah Tuhan akan turun dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Ketuhanan membuat kita mudah berserah sama Tuhan. Mudah percaya sama Tuhan. Abraham mudah percaya sama Tuhan, saudara. Karena dia menaruh Tuhan di atas segala-galanya dalam hidupnya.
Kalau kita semua tahu ketuhanan saudara, gereja kita akan luar biasa saudara. Andai kata saudara, 20 tahun yang lalu saudara, saya berpikir ke Serang ngapain ya, tempat kebaktian nggak ada, umatnya nggak dari kota, umatnya dari pinggiran kota, kumpulnya di kota, lah kan aneh kebaktiannya di kota gitu. Saya mau menitis gereja kota, tapi jemaat semua bekerja di pinggir kota saudara. Jauh banget dengan visi yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dari mana uangnya? Dari mana tempat ibadahnya? Dari mana tim musiknya? Nanti saya gimana? Habis itu gimana? Kalau saya pikir seperti itu, saudara, maka hari ini tidak ada jemaat NLAK, saudara. Saya bersyukur waktu itu saya nggak berpikir, saudara. Saya melangkah aja begitu. Saya taat aja apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan butuh orang-orang yang taat seperti itu. Tuhan butuh lebih banyak lagi orang yang taat yang mengikuti jejak langkah saya, saudara. Saya percaya banyak anak-anak muda akan bangkit dan mengambil obor kebangunan rohani. Banyak orang-orang tua juga akan berdiri, mengambil alih kebangunan rohani dan memberikan support kepada anak-anak muda. Dengan tenaganya, dengan hikmatnya, dan keuangannya akan memberikan support kepada mereka. Saya percaya saudara akan lebih banyak orang lagi saudara ketika taat saudara. Ketika mendengar firman ini, mereka taat saudara. Tuhan tidak bisa pakai orang yang selalu bilang kalau begini, kalau begitu. Tapi Tuhan yang ini saya nggak mau, Tuhan yang itu saya nggak mau. Saya mau melayani, tapi saya nggak bisa kebaktian hari Minggu. Kebaktian pindah aja sih Tuhan hari lain, hari Kamis kayak, hari Jumat kayak gitu. Ya, Tuhan nggak bisa saudara memakai orang seperti itu. Apakah kebaktian bisa dipindahkan hari supaya orang lain bisa datang? Apakah kebaktian bisa pindah ke sore supaya yang buka toko bisa datang? Bisa. Tapi masalahnya saudara, ketika itu dilakukan, hati orang tidak diberi kesempatan untuk menaruh Tuhan jadi yang pertama dalam hidup mereka. Dan ketika Tuhan bukan pertama dalam hidup kita, urapan Tuhan tidak ada saudara dalam hidup kita. Poin terakhir saudara, ketuhanan akan membuat otoritas kita bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, tunduklah kepada Allah. Ketika kita saudara belajar taat dan melangkah dengan iman, otoritas dalam hidup kita akan bertumbuh. Banyak orang bertanya, kenapa kita sekarang tidak bisa mengusir setan dengan sepatah kata seperti yang Yesus lakukan? Tidak seperti yang Yesus lakukan zaman dulu. Orang yang mati 3 hari pun bisa bangkit. Bahkan kena bayangan Petrus pun bisa bangkit. Kita saudara dalam kondisi pandemik aja saudara berjuang ngelawannya saudara. Kita masih berdoa dan belajar beriman saudara. Kita saudara kadang sakit yang sederhana aja saudara. Kita berdoa orang masih gak sembuh-sembuh saudara. Tapi kita tetap percaya kesembuhan dan kita terus akan bertumbuh dalam iman. Tetapi saudara, mengapa mereka di gereja mula-mula mengalami hal yang begitu dahsyat di lawan Tuhan? Karena ketika mereka menyerahkan hidup mereka, mereka sungguh-sungguh. Saudara baca di kisah para rasul, bagaimana mereka memberikan hidup mereka. Setiap hari mereka bertemu. Mereka haus, saudara. Di mana ada kehausan, di situ ada kuasa Allah yang berlimpah. Tapi Pak, saya nggak haus, bagaimana caranya Pak? Saya kasih tahu saudara, komitmen, ambil langkah, selangkah demi selangkah, taati apa yang Roh Kudus taruh dalam hatimu. Perlahan-lahan rasa hausmu akan dipulihkan. Dan di mana ada kehausan, di situ ada lawatan Allah yang melimpah-limpah. Alkitab mengatakan dengan jelas saudara, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara, ketika kita tidak menaruh Tuhan sebagai terutama dalam hidup kita, kita itu kayak ban kempes saudara, diisi angin berapa pun bocor. Hari Minggu dikasih firman berapa pun mulai bocor saudara. Kenapa saudara? Karena
Ada tempat-tempat di mana kita tidak taruh Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Bagaimana saudara kita mau memenangkan dunia yang materialistik ketika kita mengutamakan materi dan kita juga hidup materialistik seperti dunia. Bagaimana saudara kita bisa menangin suami kita yang tidak mengasihi kita ketika kita sebagai istri tidak juga tunduk sama dia? Nggak ada bedanya sama dia, nggak ada bedanya sama dunia. Bagaimana saudara mau menangkan teman-teman saudara yang kecewa, yang kepahitan, padahal saudara sendiri atau kita sendiri masih hidup dalam kecewaan, dalam kepahitan? Yesus mengatakan orang buta tidak bisa menuntun orang buta, karena kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Saudara, ketika kita menaruh Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita, itulah yang membedakan kita dengan dunia. Saudara, saya mau tutup dengan ayat ini, saudara. Sudah ingat saudara cerita saya tentang Daud dan Saul dalam firman Tuhan sebagian terakhir kali, saudara, ya. Saul waktu itu, saudara, ya, dia berbuat salah sama Tuhan, dia berbuat dosa, dia tidak taat pada perintah Tuhan. Dia memberikan korban persembahan tapi tidak sepenuhnya, saudara, ya. Kambing domba yang baik dia simpan, dia bilang alasan nanti buat Tuhan lah, bla bla bla. Dan raja orang Amalek dia tidak bunuh, dia kasih alasan bla bla dan seterusnya. Sehingga saudara, Samuel berkata bahwa kerajaan telah diambil daripada dia. Tapi Saul berkata satu kata-kata pada Samuel, Samuel, tolong kembalilah. Berikanlah hormatmu depan rakyat, supaya rakyat tetap menghormati saya. Jangan kamu tinggalkan begitu, nanti rakyat gak hormati saya. Kira-kira begitu inti yang Saul katakan. Jadi apa yang Saul inginkan, saudara? Rasa hormat. Hormatin saya dong depan orang banyak. Lebih penting bagi dia rasa hormat daripada apa yang telah dia lakukan salah di hadapan Allah. Dia takut akan manusia. Saudara, ketika kita tidak tunduk kepada ketuhanan Yesus Kristus, kita pasti tunduk kepada manusia lain. Kita takut perasaan mereka, kita takut bagaimana mereka akan tersinggung sama kita lebih daripada takut sama Tuhan. Dan itu yang membuat hidup kita berantakan, saudara. Itu yang membuat semua keputusan kita berantakan. Ini yang membuat hikmat kita dan pengetahuan kita menjadi buyar. Bukannya tanya Tuhan bagaimana yang harus saya lakukan. Kita berpikir apa yang orang katakan. Daud melakukan kesalahan yang lebih besar, saudara. Daud jabatannya sebagai raja, sebagai nabi, karena dia berbuat dengan mazmurnya tentang kedatangan Yesus. Dan dia adalah seorang imam karena dia bisa mempersembahkan korban persembahan di hadapan Allah. Tidak seperti Saul. Tapi dia berbuat dosa, saudara. Dia mengambil istri orang lain, membunuh suaminya supaya dia bisa dengan sah menikah dengan istri orang lain, saudara. Tetapi saudara, ketika Nabi Nathan datang dan menegur dia mengatakan, aku berdosa di hadapan Tuhan. Saudara tahu apa yang Daud katakan? Dia menciptakan Mazmur ini, saudara. Di dalam Mazmur 51 ayat ke-12 dikatakan begini, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuangku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang yang berdosa berbalik kepadamu. Saudara, Daud mengatakan, saudara, Tuhan jadikan hatiku tahir, jangan ambil rohmu daripadaku. Apa itu, saudara? Ketuhanan Yesus Kristus. Bagi Daud yang paling penting adalah sebodoh semua orang tahu bahwa dia berdosa. Seluruh istana, seluruh rakyatnya tahu bahwa anaknya dengan Batseba mati karena Daud berbuat dosa. Semua orang tahu dan pasti orang membicarakannya dan saudara pasti orang menggosipkannya. Bagi dia masa bodoh. Yang penting Allah jangan ambil rohnya daripada aku. Itu sebabnya saudara, Daud dipakai Tuhan luar biasa. Karena bagi dia, Tuhan adalah yang terutama dalam hidupnya. Hubungannya dengan Tuhan adalah terutama dan di atas segalanya. Kalau semua kita melakukan ini, saudara, revival terjadi.
Kalau cuma satu Stefanus yang waktu itu gak mau mikir, gak mau berdebat sama Tuhan, lalu datang ke kota Serang dengan istrinya dan keluarga dan anak-anaknya. Tapi satu orang, saudara, belum bisa merubah satu kota, belum bisa merubah satu bangsa. Saya percaya Allah mau membangkitkan orang-orang seperti itu lagi, saudara. Orang-orang yang tidak berpikir tapi langsung bilang, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan kiranya membangkitkan 1000 lagi orang dalam generasi yang saya lihat ini untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Orang-orang yang berani mempertaruhkan segala-galanya, yang berani memberikan pasangan hidupnya, menyerahkannya di bawah kaki Tuhan, yang memberikan masa depannya, cita-citanya di bawah kaki Tuhan, yang bilang, Tuhan, ini aku, pakai aku, utus aku Tuhan. Aku tidak mau kehilangan urapan-Mu, aku tidak mau kehilangan panggilan-Mu. Engkau ada segala-galanya bagiku. Dan ketika engkau berkata, demikianlah firman Tuhan, maka aku menjawab, ya Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku. Saudara-saudara, mari kita berdoa, saudara. Dimanapun saudara berada, tanpa memandang usia saudara, Tuhan bisa pakai saudara. Jangan pernah saudara bilang aku terlalu muda. Jangan pernah saudara berani bilang aku terlalu tua. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak pintar. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa. Jangan bilang sama Tuhan, aku tidak punya. Aku miskin. Dan jangan bilang sama Tuhan, aku kaya, karena itu aku bisa. Tetapi semuanya itu karena anugerah, semua itu karena kasih karunia-Nya. Jikalau hari ini firman Tuhan ini menyentuh hatimu, ya, engkau adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita taruh firman dalam hati kita yang paling dalam. Tuhan, engkau lebih berharga dari semuanya harta di dunia ini. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, Kau dengarkan doa semua, cerita semua hati kami yang haus akan Engkau. Roh Kudus, Kau melawat kami hari ini, Tuhan. Rubah hidup kami. Bahkan siapapun yang kemudian hari mendengar firman ini, Tuhan, aku percaya Kau bekerja. Bahkan sampai generasi-generasi yang akan datang, Tuhan, Kau bekerja melalui firman ini. Kau merubah hidup kami, Tuhan. Siapapun yang mendengar firman Tuhan dan berani menaruh segala-galanya di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan pasti memakai engkau. Tuhan pasti membangkitkan engkau. Tuhan pasti mengurapi engkau. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mengikuti doa ini saat ini, yang rindu ini, Tuhan, hikmat dan pengetahuan dan pengertian turun dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, aku percaya Roh Kudus Kau bekerja dengan dahsyat saat ini. Terima kasih Bapa, Kau mendengar doa kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita mau ambil perjamuan kudus, perjamuan kudus yang penuh dengan kuasa. Amin. Bapak, Ibu, ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ya, mereka itu keluar dengan jumlah Alkitab mencatat bahwa yang keluar itu adalah 600.000 laki-laki dan tidak terhitung untuk istri dan anak-anaknya. Kalau dihitung
secara keseluruhan lebih kurang ya 2,5 juta orang keluar. Begitu banyak orang keluar. Dan apa yang terjadi ketika mereka pada malam hari itu memotong anak domba, ya, memakan dagingnya untuk anak domba, dan itu mereka melakukan perjamuan kudus. Dan begitu banyak orang keluar, mereka keluar tanpa ada sakit, tanpa ada yang meninggal. Ya, itu kuasa daripada perjamuan kudus. Dan apa yang terjadi lagi bahwa mereka mendapat kemurahan Tuhan. Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir memberkati orang Israel, memberikan mereka emas, memberikan mereka perak, memberikan mereka kain-kain. Ya, kemudian apalagi yang terjadi itu kelepasan, mereka keluar dari perbudakan Mesir dan hidup mereka diberkati. Amin. Nah, dan itu di perjanjian lama, ya. Sedangkan kita mengerti bahwa perjanjian lama adalah menggambarkan ke perjanjian baru. Nah, pada saat kita sekarang ini, kita benar-benar menerima perjamuan kudus yang telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Itu kuasanya lebih besar dan lebih nyata daripada gambaran di perjanjian lama. Coba, jadi Bapak Ibu bisa membayangkan kuasa kita waktu mengambil perjamuan kudus ini begitu besar. Amin. Mari kita doa sama-sama. Kita angkat roti ini dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini yang penuh dengan kuasa Tuhan. Tuhan, kami sungguh percaya ada kelepasan Tuhan. Ada kelepasan kami Tuhan dari perbudakan. Dan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus Kristus telah mati buat kami Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Dan Tuhan, kami juga panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kemurahan Tuhan dan kemakmuran Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menerima tubuh-Mu yang disalibkan buat kami Tuhan. Kami menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat sama-sama cawan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk darah-Mu yang dicurahkan buat kami, menyelamatkan kami Tuhan. Menguduskan kami Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kami bisa masuk ke dalam tata suci kerajaan Allah. Tata kudus kerajaan Allah. Karena darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini yang penuh dengan kuasa. Kami percaya dengan hati kami Tuhan. Kami beriman dengan hati kami Tuhan. Bahwa hidup kami Tuhan diberkati, panjang umur, dan kemurahan Tuhan bersertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Kebaktian kita sudah selesai dan saya percaya Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan. Dan sebelum kita tutup, kita akan doa berkat. Angkat tangan saudara. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk dan keluar. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau kemanapun kau pergi. Kiranya semua yang kau kerjakan berhasil. Kiranya pelayananmu berhasil. Penginjilanmu, pemuritan, pembapaan, semuanya Tuhan berkati. Dan Roh Kudus menuntun engkau kemanapun kau pergi dan kemanapun kau melayani. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan mengikuti engkau senantiasa kemanapun kau pergi. Diberkatilah jemaat, diberkati dengan berkat yang melimpah, diberkati buah kandunganmu,
Diberkati pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, apapun yang kau kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. There is none like you, and no one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you, and no one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you, and no one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you, and no one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you, and no one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find